Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Cyrilus Serenitus bersama I am Cyrilus Serenitus tentunya ya. Jadi ini aku recording hari Selasa ya. Hopefully ini bisa tayang hari Rabu besok ya teman-teman. Dan ya, di hari Rabu itu kita kontennya sedikit berbeda. Kalau di malam Minggu kita biasanya DJ fantasi atau desain jersey fantasi. Kalau kita di hari Rabu ini videonya yang lebih ringan-ringan aja, video reaction. Dan kali ini kita kembali lagi ya di Reddit gitu. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini nggak tahu Reddit itu semacam ya sosmed lah ya, yang mungkin kayak Instagram, kayak Twitter gitu. Cuman sebutannya untuk di sosial media ini, platform ini tuh bukan like atau dislike gitu ya. Jadi modelnya adalah upvote dan downvote. Jadi semakin tinggi upvote-nya, itu nanti postingan kalian tuh ada di page paling atas gitu ya, semakin tinggi upvote-nya gitu. Dan di sana juga orang bisa komen juga, dan itu ada bermacam-macam teman-teman. Jadi mungkin kalau buat yang aku gini kan, aku specifically ke desain, aku carinya mungkin crappy design atau asshole design gitu ya, yang desain yang aneh-aneh gitu ada di situ. Terus apa lagi ada di situ? I'm 14 and this is deep gitu ya. Jadi mungkin buat apa kayak quotes yang buat bocil-bocil gitu kayaknya deep gitu ya. Mungkin di next minggu depan mungkin ya, kalau ini kita reviewnya mungkin di I'm 14 and this is deep mungkin ya, untuk video reactionnya. Tapi kali ini kita akan reaction di asshole design lagi teman-teman. Jadi untuk mungkin 2 minggu lalu ya, karena minggu lalu kan nggak ada Reddit review, nggak ada reaction karena ya ada satu dan berapa hal yang nggak bisa ditinggalkan, jadi nggak ada konten untuk reactionnya. Jadi kali ini kita ke crappy design lagi karena sudah 2 minggu tidak ngecek. Kita lihat seberapa aneh-aneh atau ngadi-ngadikah desain-desain yang disajikan orang-orang dari seluruh dunia teman-teman. Oke, tapi sebelum itu ada angka baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini dan like kalau kalian suka, dan mungkin share ke teman-teman kalian kalau kalian suka konten ini. Oke teman-teman, target kita adalah tahun ini at least 100 subscriber. Kita yang realistis dulu, kita udah di 73 subscriber terakhir aku recording ini. Kalau kita bisa 100 subscriber, kita ya target untuk tahun ini bisa lebih tercapai, dan ya targetnya bisa lebih tinggi, dan tentunya channel ini bisa jadi lebih besar teman-teman. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja terjun ke Reddit review. Let's just jump into it. Woo! Oke nih teman-teman, jadi di postingan pertama dari ini ya, crappy design gitu ya, kalian bisa lihat di sini secara jelas. Mungkin kalau kalian penasaran sama Reddit itu kayak gimana, kalian bisa cek sendiri Reddit di reddit.com gitu ya. Oke, ini aku short apa ya, kayak ngurutinnya tuh dari yang top terus this week ya. Jadi yang top dari minggu ini, di sini ada 40.000,7 upvote gitu ya. Jadi 40.000 orang itu berarti ibaratnya kayak nge-like gitu ya postingan ini, makanya postingan ini ada di paling atas gitu. Dan di sini kalian juga bisa lihat ada penghargaan-penghargaan yang dikasih orang-orang gitu ya. Oke, di sini captionnya adalah origami kit where the paper has already been folded to fit in the box. Jadi kalian pasti nggak tahu juga sih, nggak pasti juga, mungkin kalian tahu origami lah ya. Origami itu kayak kertas lipat gitu, yang mungkin kalau di Indonesia tuh umumnya yang warna-warni itu loh, yang persegi gitu teman-teman, buat kerajinan. Mungkin waktu SD, kalian SD gitu mungkin pernah disuruh beli kertas kayak gitu. Nah, di sini tuh jual keras origami. Nah, inti dari origami kan buat keterampilan kan, kita suruh ngelipat sendiri gitu buat bentuk yang kita sukain gitu. Cuman di sini itu yang jadi masalah adalah sesuai captionnya, jadi kertasnya ini udah kelipet-lipet teman-teman, udah kelipet-lipet cuma buat apa ya, ibaratnya biar bisa masuk ke packagingnya gitu. Dan ya jadi apa ya, bete juga kan kalau kita beli origami tapi udah kelipet gitu kan, jadi mau dibentuk apa tapi udah ada bekas lipetan yang lain gitu. So ini bukan apa ya, mungkin bukan desainnya ya, tapi eksekusinya gitu sebenarnya ya. Mungkin mereka mau mangkas budget buat packaging, makanya packagingnya dibuat lebih kecil. Who knows gitu ya, siapa yang tahu. Tapi
Untuk creepiness-nya ya ini kalau karena ini memang produk final dan udah dijual ya mungkin 7 lah ya creepiness-nya gitu teman-teman, karena ya ini udah sampai ke konsumen dan kayak gitu. Dan ya seharusnya nggak kayak gitu gitu ya, tapi nggak tahu juga ini harganya berapa gitu ya. Ya ini mungkin mereka motong budget buat packagingnya. Tapi secara overall sih desainnya nggak jelek ya. Kalau dilihat juga kertasnya, desainnya juga bagus-bagus aja, packagingnya juga bagus-bagus aja gitu ya. So 7 teman-teman. Tapi kita langsung ke next crappy design teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita sudah di next crappy design ini. Dan ini adalah postingan kedua dengan 39.300 upvote gitu ya. Dari sini captionnya adalah who thought it was a good idea to put an image of 7 churros for the sign of 3 churros. Oke. Jadi churros itu kayak apa ya? Kayak makanan, kayak roti apa ya? Mungkin kalau versi Indonesia roti bolang-baling mungkin ya. Atau mungkin semacam apa ya? Ya roti bolang-baling sih kayaknya ya. Atau mungkin di beberapa daerah mungkin ada apa tuh odading itu odading Mang Oleh. Oke. Jadi kalau sekilas sih kayak apa yang salah gitu ya. Kalau di sini kan kalau kita teliti lagi di sini one churros harganya 1,49 dolar. Gambarnya 1. Terus di sebelahnya 3 churros. 3 kan 3 ya. Harganya 4 dolar, tapi di fotonya ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 teman-teman. Jadi padahal tulisannya 3 churros. Nah, ini antara intensional atau unintentional ya, jadi antara sengaja atau tidak disengaja. Bisa aja ini kayak trik marketing gitu, biar orang beli ini, dapat banyak gitu ya, dapat 7 gitu. Ternyata mungkin ini ada positifnya juga, biar orang tuh nggak males baca gitu ya, di bawahnya tulisannya 3 churros gitu ya. Kalau orang yang males baca langsung ini nih dapat 7 gitu. Padahal enggak, so dapatnya cuma 3 teman-teman. So ya, ini sih mungkin ya nggak ini banget sih. Ini mungkin juga ya itu tadi, mengasah kemauan kita untuk membaca gitu ya, sebagai konsumen itu biar nggak dibodoh-bodohi sama advertising gitu ya, periklanan gitu ya. Karena periklanan itu tricky sebenarnya teman-teman. Di dunia desain itu periklanan itu penuh magic dan trik gitu ya, yang kalau kita nggak teliti kita tuh bisa kejebak gitu ya. Oke, jadi untuk creepiness-nya mungkin ini 6 sih ya, karena ini ya tergantung, kalau kalian baca ya kalian nggak bakal kejebak gitu ya. Makanya kalian harus sering-sering baca teman-teman, apalagi kalau kalian mau beli produk, nah itu biar nggak ketipu kalian baca dulu yang full gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada yang desain ya mungkin ya itu loh, kalau apa, kadang ada diskon berapa persen gitu ya, kelihatannya apa desainnya kok desain apa kayak diskonnya tuh kayak wah banget gitu ya. Tapi ternyata setelah diteliti lagi ada tulisan kecilnya loh, syarat dan ketentuannya. Ya, itu kadang orang terjebak juga di situ. Oke, kita langsung aja ke next crappy design teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di crappy design ketiga gitu dengan 28.900 upvote. Di sini step 4, just go sit in some other chair. Jadi ini kayak manual book gitu ya. Di awal ini kan ya ini ada part-part yang dikasih, terus cara masangnya gitu ya. Part 1 masang kaki, part 2 nih masang apa ya, kayak penyangganya, part 3 nyatuin sama kursinya gitu ya. Terus ya disatuin gitu ya. Enggak, ini 1 2 3 ini ke bawah nih sebenarnya teman-teman. 3 disatuin sama atasannya. Nah, yang jadi aneh adalah bentuk kursinya kan gini. Nah, tapi di bagian gambar keempat ini, gambar ini kursinya beda teman-teman. Mungkin awalnya kita bisa kayak berpikiran positif, mungkin ini kalau biar
kelihatan postur orangnya, makanya sampingnya dihilangin. Tapi nggak gitu teman-teman, kalau kita lebih cermat lagi kita perhatikan gitu ya, kaki-kakinya ini bentuknya beda banget. Kalau ini kan bentuknya dari satu apa ya, satu frame terus nyabang jadi 4 kan. Kalau ini enggak nih, literally yang kursi kaki 4 biasa gitu ya. Jadi beda apa ya, beda kursi ini dahannya. Oke, karena ini manual book ya, kalau orang yang mungkin biasa ya mungkin nggak bakal kejebak-jebak amat ya. Cuman kadang ada orang yang bingungan gitu. Bingungan mungkin, bukan bingungan ya, kayak panikan gitu ya. Loh kok kursinya beda gitu. Terus orangnya panik gitu. Tapi ini nggak buruk-buruk banget sih. Ini cuman satu doang. Sisanya ini bener sih. Maksudnya sisanya tuh nggak ada yang. Ini cuma ini nunjukin posturnya doang nih, yang agak beda itu ya. So untuk crepiness-nya ini mungkin 5 mungkin ya, ini nggak parah-parah banget sih ini. Kita akan next crappy design teman-teman. Nah ini nih teman-teman, ini mulai nih, kita mulai ke apa ya, entah desain atau instalasinya itu yang ngadi-ngadi gitu teman-teman. Jadi this urinal where you can stand face to face. Jadi urinal itu tempat buang air kecil gitu ya, toilet lah. Ini kayaknya toilet laki-laki ya, toilet pria gitu kalau kita lihat ya. Cuman ini tuh bentuknya kan biasanya kalau toilet, mungkin buat penonton mungkin ada yang cewek itu yang nggak tahu gitu ya. Kalau cewek toilet cowok itu kan jelas satu-satu, terus ada sekat pembatasnya gitu ya biasanya. Kalau nggak ada pun biasanya ya tetap terpisah gitu ya. Nah ini tuh adep-adepan gitu. Kalian bayangin gitu ya, kalian buang air kecil gitu adep-adepan sama orang lain gitu, kayak awkward banget gak sih? Adep-adepan gitu sambil itu, sambil ngobrol, gimana bro, udah belum bro? Masih sisa nggak? Anjing, ada banget anjing. Jadi ya ini gimana ya, untuk crepiness-nya sih, karena ini udah terpasang dan ini tempat umum ya, bukan di rumah sendiri gitu ya kayaknya nih. Kalau di rumah sendiri mungkin terserah lah kalau kalian memang orang aneh gitu ya kan, tapi ini tempat umum nih kayaknya ya. Jadi ya untuk crepiness-nya ini sih 8 sih ini. Ini pasti kalau ada 2 orang yang mau kencing gitu ya, awkward banget tuh adep-adepan gitu ya. Oke, kita ke next crappy design teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di crappy design yang berikutnya nih ya. Jadi di sini ada trofi sepertinya trofi golf ya kalau berdasarkan captionnya, dan ini ada 16 ribuan upvote gitu ya. Nggak tahu ya, ini ada cowok cewek megang stick golf terus adep-adepan gitu, kayak jadi apa ya, kayak orang yang lagi berantem pas pacaran terus mau pukul-pukulan gitu. Jadi kesannya itu bukan kejuaraan golf tapi kayak malah mau pukul-pukulan baku hantam gitu ya, barbar sekali itu. Dan nggak tahu juga ya, setauku kan biasanya kalau ada kejuaraan pun biasanya dipisah gitu kategori, pria dan wanita tuh dipisah ya biasanya, olahraga apapun gitu biasanya dipisah gitu. Bahkan ibaratnya kalau olahraga yang kok nggak kontak fisik sekalipun kayak e-sport kan tetap dipisah itu antara cowok sama cewek itu ya. Nah ini nggak tahu nih apakah karena memang turnamennya ini mau saving budget biar nggak budget gede-gede amat, makanya trofinya buat cowok cewek gitu ya. Dari turnamen umum itu nggak tahu juga, cuman kalau desainnya kayak gini sih jadi malah kayak turnamen baku hantam gitu, antara cowok sama cewek gitu ya. Oke, jadi untuk crepiness-nya karena ini buat penghargaan sih ya. Ini lumayan sih, ini kayaknya 7,5 deh. Karena ini buat penghargaan, itu harusnya prestasi. Tapi kalau lihat ini, dikiranya prestasi baku hantam. Oke, kita akan next creepy design teman-teman. Oke teman-teman, jadi
di Creative Design kali ini adalah laptop lagi, jadi lagi laptop gitu teman-teman. Kalau yang sebelumnya ada yang laptop kesannya kayak kotor gitu, kayak kena kotoran, ada yang kemarin trackpad sama body laptopnya teksturnya sama gitu. Kali ini tuh lebih ke, kalau kemarin kan ibaratnya nggak terlalu ngaruh ke fungsional banget ya. Kalau ini tuh ngaruh teman-teman, apalagi di tengah situasi pandemi ya sekarang ini kan, apa-apa kita untuk mungkin yang kuliah online gitu-gitu kan, kita pakai laptop gitu ya. Biasanya kan kalau laptop atau ya laptop tuh kamera webcamnya kan di atas gitu tuh, biasanya pada umumnya. Nah, cuman ini di laptop yang model ini gitu ya, kameranya tuh di bawah teman-teman, di dekat. Biasanya kalau di bawah itu ada logo brandnya gitu, nah itu di dekatnya situ gitu. Itu kalau dia tuh kayaknya di sini nih ya, kalian mungkin bisa lihat. Nah, mungkin kalian bertanya, lah kenapa bang, apa salahnya gitu ya. Ya kalian bayangin aja gitu, kameranya di bawah, layarnya kalian di atas kamera. Nah, kalau kalian misal ada meeting atau kelas online, kalian kan pasti lihatnya ke layar gitu ya. Kalau kalian lihat ke layar terus kameranya di bawah, kan kelihatan malah kayak kalian tuh kelihatan bengong gitu ya, nggak memperhatiin kelasnya itu. Padahal kalian tuh memperhatiin kelas, cuman karena kameranya di bawah kalian jadi kayak kelihatan bengong gitu tuh. Ya jadi ini untuk rapidness-nya sih mungkin 7,5 sih, ini lumayan parah, ini fungsional ya soalnya. Mungkin teman-teman ada yang punya laptop kayak gini yang kameranya di bawah, itu bisa komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, jadi begitu teman-teman untuk reaction / Reddit review untuk minggu ini gitu ya. Mungkin desain mana yang mungkin menurut kalian aneh, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan mungkin untuk DJ Fantasi kalian juga bisa request gitu teman-teman, buat mungkin klub atau tim kalian yang di Liga 1 belum aku buat desain fantasinya, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah buat mungkin bang ini tim ini dong gitu ya. Dan mungkin nanti aku bisa buat untuk hari Sabtu ya, semoga aja nggak mundur-mundur lagi. Di hari Sabtu biasanya jam 4 sore waktu Indonesia Barat. So ya begitu. Dan mungkin minggu depan kita akan review yang tadi yang aku bilang, I'm 14 and this is deep gitu. Jadi quotes yang mungkin buat bocil-bocil itu deep gitu ya. Itu kayaknya lumayan lucu sih. Dan ya buat teman-teman yang nggak mau nggak mau ketinggalan konten-konten lainnya dari channel ini, kalian bisa subscribe dan mungkin nyalakan tombol notifikasinya, like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau yang kalian suka. Mungkin teman-teman kalian juga suka konten-konten semacam ini, dan mungkin kalian juga bisa komen request konten apa selanjutnya yang bisa aku bikin juga, jadi aku tahu gitu apa ya konten yang mungkin kalian suka gitu. Dan ya untuk DJ Fantasi, desain DJ Fantasi itu aku kasih di Twitterku, ini Twitternya namanya di bawah ya. Itu kalian bisa download di situ gambar-gambar DJ Fantasi, aku kasih lihat contohnya ya teman-teman di Twitter nih. Ini jadi Twitterku nih ya, Twitterku nih yang tadi aku kasih di bawah nih Twitternya ya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan soalnya nih kameranya kan fix ya lensanya kayak webcam itu. Nah di situ tuh mungkin kalau kalian nggak mau ribet-ribet, kalau kalian udah masuk ke Twitterku, kalian langsung klik bagian media aja biar langsung kelihatan. Nah, di situ kalian bisa lihat kan, di sini ada desain yang dari Bali United, terus ada yang Borneo FC, ya macam-macam lah, ada Bayangkara gitu ya, ada terus ini ada Valkyrie 48 juga ya, macam-macam. Kalian bisa mungkin follow Twitterku dan mungkin kalian bisa download gambar-gambarnya di situ. Mungkin yang tim yang kalian suka ya, kalian bisa download di situ tentunya. Dan ya, juga follow juga sosial media aku yang lain buat update-update tentang channel ini. Dan ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Sekali lagi bantu subscribe teman-teman, karena target kita untuk tahun ini at least kita bisa 100 subscriber. Dan ya, have fun untuk hari-hari kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, and this has been your captain speaking. Until next video, see you, bye bye. Woo.